Saya tidak akan pernah mengutus utusan sebelum Muhammad namanya Rasul itu, kecuali harus membawa, mengajarkan tentang wahyu yang inti. Mana inti? La ilaha illa ana. Iki Pak, Muhammad terangno tentang la ilaha illa ana. Loh ini lho Pak, jelasnya gitu. Mulai sejak khalifah sampai, kalau boleh saya katakan 2014 disingitno. Siapa yang berani membahas ini dikafir-kafirno Pak, disesat no. Tadi saya menjawab pertanyaan dari orang-orang yang tidak suka saya membahas ini kemarin Pak ya. Mana buktinya kalau Rasulullah pernah mengajarkan? Saya tanggapi dengan dingin Pak. Coba pelajari surat Al-Anbiya ayat 25. Kalau Rasulullah tidak pernah diperintahkan untuk mendidik umatnya pada saat itu tentang la ilaha illa ana, gak mungkin ini akan muncul, gak mungkin. Entah habis itu dari komentar tentang kula niku ngeten Pak, tak elingno pisan ping pindho ping telu gak kenek pun kula blokir wis nggih. Lah karuan saya ingatkan terus bisa diterima? Enggak Pak, didebat Pak. Ya enggak apa-apa, tak terima. Tetapi semuanya itu nanti ada waktunya. Ya dah, ada waktunya. Saya memblokir itu kalau sudah keterlaluan Pak, keterlaluan baru tak blokir. Wis, daripada apa namanya ada penyakit di tengah-tengah tubuh harus dikeluarkan, dioperasi gitu loh, dioperasi. Pun bukti yang kedua fa'budun, ini kata perintah Pak, perintah terhadap Muhammad untuk hanya menyembah Sang Yang Tunggal. Paham ya? Urusan fisik itu apapun, apakah fisikmu berdiri sholat rukuk sujud lungguh, apakah fisikmu itu macul jualan, apalagi makan, bahkan beol, tetap hatimu harus menyembah terhadap Sang Yang Tunggal. Disebut menyembah terhadap Sang Yang Tunggal, klik Pak ning ati sampai lo klik. Semua itu karena hidup ini aku bisa beol. Jadi sambung dengan sendirinya. Itulah namanya menyembah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Sesungguhnya Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku, Sang Yang Tunggal itu dia. Fa'budu, depno rohmu iku menyang urip. Hada utawi cara untuk menghadapkan seperti ini iku siratum disebut sirotol mustaqim, wat jalan yang jejak. Gak usah sampai ngenteni wat sirotol mustaqim suna akhirat, gak usah. Sekarang aktivitas dalam diri panjenengan itu ada wat sirotol mustaqim, sebab di situ ada Allah. Temui Allah. Kalau Anda menemui, maka Anda telah melewati sirotol mustaqim. Lah besok akhirat sampai ngintik kae. Tahu ngintik? Bahasa Indonesia ngintik itu apa? Lah ya apa loh Pak? Jalane ombo, meripat gak wuto. Wis sudah sering di dunia kita lewati, akhirnya enggak akan ketipu. Misalnya ada nafsu, ikut jalannya, oh bener, ini sering tak lewati. Sama dengan jenengan rawuh di sini, awalnya sudah tahu di sini, sering ke sini.
Itu ketika jalan sudah Anda tahu, dibujuk ambek wong liya. Cak kemana? Dusun apa nih? Manggar. Manggal. Sampean sudah tahu, sering sampean lewati. Oh lewat sana lo. Ini bukan jalannya. Gak percaya sampean. Karena sering sampean lewati. Kecuali Anda nggak pernah sama sekali. Pak mau kemana? Sanggal. Manggal. Keliru Pak, sampean ini keliru jalannya sana. Keliru jalan yang ke arah Pati atau jalan yang lain menuju desa yang lain. Sampean mesti percaya Pak. Nyun sewu, roh ketika naza iku iblis teko Pak. Mendo wong tua, mendo bojo, mendo guru, mendo apa? Mendo itu apa toh? Membo, menyerupai. Loh. Makanya kadang-kadang ya nyun sewu, ada orang nazak itu, aku ngelak, jok ngombe, aku nah. Jadi celuk ndi anakku ndi wedhusku. Wis Masya Allah. Tapi bagi ruh yang sudah sering bertemu Allah, sering lewat sirotol mustaqim tadi, nggak begitu Pak. Ala inna aulia Allah, sesungguhnya golongan-golongan ruh yang sudah dijadikan kekasih Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, rasa khawatir gelisah untuk menghadap Allah enggak ada. Karena apa? Dia itu tidak buta, dia sudah tahu jalannya. Ngintik Pak, bahasa Jakarta itu ngintik, cepet wis. Walaupun ditipu iblis nafsu rupa membo anak gak ngereken, wis seret kalbarki kata Rasulullah, koyok dini kilat. Seperti itu. Tapi bagi mereka nyun sewu yang mendustakan tentang ajaran ini pada saat di dunia, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, bagaimana Pak? Ning ngarep yo peteng dan lain sebagainya, ditipu. Ayo tak tuntun, dituntun tibake nuntune tidak nang Gusti Allah. Wong jenenge wong wuta Pak. Lah kok sing nuntun iku mau nafsunya sendiri, iblis. Ya udah. Wa min waraihim barzahun, masuklah kamu di dalam alam barzah, alam kegelapan. Iki pasti. Makanya saya dengan adanya menyodorkan, memberikan tentang ajaran ini, secara tidak langsung saya mengembalikan ajaran Allah yang dibawa Rasulullah. Bapak Ibu hadirin, urusan Anda terima, menerima atau tidak bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Kita semuanya akan membawa resiko masing-masing. Bapak Ibu, kalau dinul haq ini sudah jenengan kagem, sudah Anda bawa bentuknya iman, sekarang tinggal kita itu mendawamkan sirul asror. Sebab dengan begitu Anda akan lekas bertemu Allah. Makanya judulnya tadi, jangan kau biarkan ruhmu tenggelam dalam kegelapan. Syarati kudu ana guru, akhirat, 2 diwejang, 3 diperintahkan untuk kholwat, dikenalkan tentang zikir tersebut.
Zikir yang ku sebut sebagai zikir ruhaniyahmu bisa sambung tembus nang Allah, bukan jahri, bukan khofi, tapi adalah bukan jali, bukan khofi. Kalau di dalam hikam itu gitu, ada zikir hakikat, atau habis khofi ada zikir hakikat. Itulah sirul asrar. Paham nggih? Dawamkanlah sirul asrar itu apapun aktivitas Anda. Sebab mohon maaf, jikalau tanpa Sang Yang Tunggal dalam dirimu, kau tidak bisa apa-apa. Berarti semua apapun tanpa kecuali wujud ning alam dunya, gerake makhluk iki sing gerakno cuman Sang Yang Tunggal. Itulah Ahad. Muhammad, nyembah kau terhadap Sang Yang Tunggal. Yang kedua, Muhammad, sampaikan umat ini sekiranya bagaimana caranya ruhaniyahnya itu bisa menyembah hanya pada Ana, bukan Allah Pak ya. Ana wis gak ngomong Allah tapi ngomong Ana. Makanya dalam hadits qudsi kalau nggak salah, jangan kau sembah namaku Allah, jangan kau sembah sifatku zat hidup, tapi sembahlah aku. Aku berarti ingsun. Ingsun bahasa Jawa saya. Ini saya yang bagaimana? Apa saya makhluk? Bukan. Ya ini loh Pak, antara saya dan jenengan ini di tengah siapa? Inilah aku. Untuk mencapai wilayah ini, hilangkanlah akunya dirimu sebagai makhluk. Lewat terus menerus Anda mendawamkan, mengistiqomahkan, terus menerus mengibarkan bendera zikir tadi. Paham? Nyun sewu, bukan yang kumaksud zikir jahri la ilaha illallah, bukan yang kumaksud zikir siri atau khofi di hati, hu urib, hu Allah, bukan. Yang kumaksud adalah rasa, kesadaran hatimu bahwasanya Sang Yang Tunggal itulah yang segala-galanya. Kalau hatimu sudah merasa seperti ini, pasti hatimu akan terus menerus rindu bertemu. Ini belum bertemu, mesti Allah menanamkan cinta dalam hatimu. Hanya bercinta pada Allah. Dengan otomatis lunturlah cintanya ruhmu terhadap syahwat dunia, walaupun jasmanimu iku sugih dunya, sugih pangkat, sugih kemuliaan, sugih bojo, sugih anak. Semua orang nggak akan terpengaruh rohaniyahmu itu. Cuman Anda bercinta pada Allah di tengah-tengah sugih-sugih mau. Masalahnya sugih dunya no Allah badan ada. Akhirnya saya simpulkan, jadilah kau ikan yang hidup di tengah air laut. Airnya asin, tapi ikannya nggak ikut asin. Apa sebab? Padahal ibu beli ikan tempe, ikan tahu, sebelum digoreng biasanya diuyahi. Kok terasa asin? Lah sekarang ikan bandeng, ikan apa sing ada di laut itu Pak, tongkol, dia tidak satu hari, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ayo ambil, bakar atau goreng, jangan dikasih uyah, nggak terasa asin. Akal nggak nyaut Pak, nggak bisa. Tiap hari dia itu campur dengan air asin, kok nggak bisa asin? Coro akal harus asin, tapi kok enggak? Apa sebab? Karena ikan itu hidup
Wes, sekarang ikan yang sudah mati, entah ikan lele, entah ikan apapun lah, atau ikan yang asalnya dari laut tapi sudah mati, coba kumen, apa kumen nih, rendamlah di air garam di laut, gak usah 1 jam Pak, entas lagi asin. Sampai tahu sejarah kronologi penelayan jualan ikan asin? Belum tahu? Gini, biar tahu. Masalahnya saya tahu. Jadi jaringan penelayan itu mendapat ikan tongkol sudah dimasukkan ke kapal ya, ke kapal. Lah, kalau sudah mati dia itu di PP. Tapi sebelum di PP dia itu dikasih air garam. Kalau perjalanan pulang dari tengah laut ke pinggir iku manakala sudah mati ditabir air laut, direndam. Akhirnya itulah yang menjadi asin. Jadi asin. Jadi bukan karena ikan asin itu hidup diambil terus asin, enggak, memang sengaja oleh nelayan itu diasinkan. Paham ya? Mengapa itu jawabannya hidup? Kembali kepada rohaninya. Kalau rohaninya ini sudah menjadi hidup, artinya Anda sudah fana dirimu dan yang muncul adalah sang yang hidup, maka tidak akan terpengaruh. Kita ada di mana nanti? Kekasih Allah itu ada 3. Pertama diletakkan di musyahadatul fana, artinya jenengan klik sambung nang Allah manglo dalam 24 jam, hitungannya kecil, lebih besar, lebih seringnya hati lalai dari Allah. Kadang-kadang wah nyambut gawe kita kerja, ada klik Pak, entah berapa menit, sudah tidak mengakui kalau dirinya yang melakukan, justru dalam hatinya bergelora Allahnya, akunya Allah yang melakukan. Wes 1, 2, kamil ini apa? Kebalikan, 24 jam lebih besar dia itu kliknya, sambungnya, musyahadahnya atau makrifatnya atau ingatnya pada Allah, tapi tetap masih ada jatuhnya. Keduanya ini disebut makom mahfud. Pertanyaan, apakah salah dia jatuh? Tidak, karena jatuhnya itu tidak diinginkan sebetulnya. Lalainya dia pada Allah itu bukan dikatakan salah atau melanggar aturan, tidak. Karena apa? Wala bahin wala adin, sebetulnya dia itu tidak ingin lalai, tidak ingin jatuh. Berhubung Allah memproses, membentuskan Anda tentang syahwatud dunya, Anda tidak akan pernah bisa menolak dengan proses dari Allah. Jatuh bangun. Ini letaknya innallaha ghafurur rahim. Allah mengampuni karena memang kau tidak sengaja untuk melakukan. Sama dengan puasa Pak, Ramadan
Ya, jam 9 pagi baru bangun, weteng lapar, lupa kalau puasa. Lah kok kopi ini mengbangi masih ada, lali Pak nek poso. Ya ombe ngeten iki. Lali. Ono rokoke pisan. Di depan nih, wong jenenge wong lali ya. Lali. Waktu gini-gini ku lupa kalau puasa. Allah melupakan. No wikmat Pak. Ati gayeng ya. Ati ki sambung terus nang Allah. Tapi lupa kalau puasa. Lupa kalau puasa sampak rokokan. Ayo, hukum syariat tak tanya. Batal enggak puasanya orang ini? Enggak batal Pak. Karena lupa. Lupa kalau dia itu puasa lupa. Lah, terus siapa yang melupakan? Allah. Kembali lagi jenengan kali kula, siapa yang menjatuhkan? Allah bos. Hatimu sadar yang menjatuhkan, melalaikan itu Allah sendiri. Dah. Nomor 3 bakok. Bakok iki maksum Pak sampunan. Makomi maksum. Nggak pernah jatuh. Nggak pernah jatuh. Lah, bedanya apa antara 1 sampai 3 ini? Kalau di dalam detik-detik di musyahadah makrifat nggak ada bedanya. Cuman bedanya mek ngeten tok. Semuanya ya. Apakah ditaruh Allah dirimu itu di khos? Apakah khawasul khawas? Nek ditaruh khos Pak, taruh khos ya. Hati saakali iki wis gak sambung. Aku mari rokokan apa ndak, mari mangan apa ndak, gak sambung. Ditanya oleh temannya, ya fulan dari mana? Jawabnya enggak dari kali, enggak dari, pokoknya enggak sambung. Jawabannya apa? Sapiku mana pitu. Pertanyaan dengan jawaban gak sambung. Iku jenengi nyun sewu ya, majedub apa? Jadab cara wong. Wis gak ngereken urusan hukum syariat itu, gak ngereken. Apa gak ngereken yo? Gak peduli dengan wajib, sunnah, haram, gak peduli. Maghrib orang-orang sholat, dia ngetut ke, mengikuti apa yang muncrat di dalam hatinya makrifat Allah itu. Dengok-dengok, monggo ada yang gitaran, jalan-jalan, tapi orang lain yang gak paham mesti mengatakan anta majnunun. Apa artinya? Kamu gila. Lah gak sambung Pak. Iki khos. Hati saakale sudah putus urusan dunia, urusan makhluk. Kalau yang khawasul khawas beda. Hati gak sambung urusan dunia Pak, hanya pada Allah. Akal masih sambung urusan dunia. Oh iki bojoku, oh iki anakku, oh iki wae kerja, ya kerja, semuanya dilakukan secara normal. Tapi ruhaniyah
tidak campur dengan itu. Inilah laksana ikan hidup di air asin atau air laut, nggak terpengaruh. Siapa beliau? Termasuk Rasulullah, tabi'in as-solihin di jalur wasilun. Pertanyaan, saya nanti ketika suluk atau khalwat mendawamkan sirul asrar di tengah-tengah umum dan khusus, apakah nanti saya ditaruh khos atau khawasul khawas? Itu kami tidak bisa menjawab, karena itu hak prerogatif Allah. Itu urusannya urip, urusan Sang Yang Tunggal di dalam dirimu masing-masing. Tapi kalau saya bicara biasanya ya, kalau Anda memakai sistem wasilun, sistem wasilun apa? Sistem di mana jenengan diajarkan dulu ilmunya ini. Setelah itu laku dengan istiqomah, biasanya di khawasul khawas, tapi tidak menjamin harus di sini. Iku sebab urusane urip ning awak sampean dewi. Paham Pak Bu nggih? Inilah Bapak Ibu cara bagaimana kita bisa keluar dari jebakan kunjorone hawa nafsu di sini. Maka nanti yang muncul bukan sifat basariyah sing tak hapus ini. Di sini ada roh, sifat basiroh, sifat ketuhanan. Yang muncul kasih sayang, yang muncul ulas asih, yang muncul budi luhur, akhlak ilahiyah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gampang ngersulo, gak mudah hati ini gelisah, gak mudah hati ini khawatir, gak mudah hati ini takut, karena ruhaniyah tetap sibuk sambung nang sing moho gesang kuwi. Paham nggih?